Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangang dalam bincang-bincang tentang negara, politik, dan rakyatnya. Dan sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Fitri ini membawa kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Ada yang bertanya sama saya, kenapa sih kita orang Indonesia setiap kali Lebaran mudik, setelah itu berapa hari kemudian harus balik mudik, dan semuanya diwarnai dengan kemacetan dan kepadatan di jalan raya di mana-mana. Memang kita di Indonesia ini masihlah merupakan migran-migran baru. Penduduk kota besar kita itu adalah migran-migran baru yang datang dari daerah, datang dari berbagai macam daerah, kabupaten, provinsi, maupun juga desa. Dan kemudian kita bermukim di kota-kota besar, terutama di Jakarta dan Jabodetabek ini. Dan karena jumlahnya sangat besar, penduduk Jakarta saja, kalau yang KTP Jakarta kemungkinan sekitar 11 jutaan. Tetapi Jabodetabek itu hampir 30 juta. Hampir 30 juta. Dan mereka sebagai besar mudik pada saat yang bersamaan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, di negara lain juga sebenarnya ada fenomena-fenomena mudik, cuma agak berbeda. Kalau di negara seperti di Amerika, itu mudiknya tidak datang dari satu tempat. Jadi biasanya kalau menjelang hari Natal, di Amerika orang juga pada mudik. Walaupun tidak semuanya ya mudik. Tetapi karena persebarannya merata dari kota-kota besar kepada kota lain. Dan mereka datang tinggal yang dari New York pulang ke Los Angeles misalnya. Dan Los Angeles pulang ke New York. Tapi ada juga dari Minnesota, ada dari New Orleans, ada dari mana-mana. Di Cina juga ada, terutama tahun baru Cina, itu juga ada fenomena mudik. Cuma sekali lagi, dia datang dari persebaran yang beragam. Sehingga tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia, sebagai besar pemudik itu datang dari Jabodetabek menuju ke luar kota. Baik yang ke Sumatera maupun ke arah Jawa. Belum lagi yang dengan tidak perlu kita hitung lagi dengan pesawat terbang ke pulau-pulau lainnya maupun kapal laut. Tapi yang jalan darat ini baik ke arah Sumatera melewati Merak maupun juga yang silakan maupun yang di arah Jawa Tengah, Jawa Timur ini yang jumlahnya luar biasa. Datang dari satu tempat, yaitu Jabodetabek ini. Nah, sehingga memang setiap tahun pasti ada kerepotan. Sekali lagi, persoalannya kita ini masihlah merupakan penduduk migran baru. Dengan budaya daerah. Kita masing-masing masih terikat dengan daerah-daerah asal. Sebagian besar kita di Jakarta ini, atau di Jabodetabek ini, asalnya bukan dari Jakarta. Kita tidak lahir pun dari Jakarta. Kita lahir di daerah, belakangan sudah besar masuk Jakarta. Saya sendiri masuk Jakarta sesudah pulang dari Amerika. Jadi kira-kira dalam 1997. Nah, setelah berumur 34 tahun. Sebagian lagi masuk lebih belakangan atau sedikit lebih cepat, tapi tidak lahir di Indonesia. Makanya fenomena misalnya kalau di Jakarta ini, kalau sepak bola misalnya, Persija lawan PSM, hati saya mendua. Saya sekarang tinggal di Jakarta, jadi ada keterkaitan dengan Persija Jakarta. Tapi sebaliknya kalau dengan PSM Makassar juga keterikaitannya juga sangat kuat, sehingga hati mendua antara Persija dan PSM. Kalau anak saya sudah jelas Persija. Dia sudah jadi anak Jakarta.
Nah, memang beda. Tapi yang orang-orang seperti saya, sebagian besar itu, keluarga sebagian juga masih di daerah, maka kebutuhan untuk mudik, silaturahim, dan kembali ke akar budaya kampung halaman itu sangat kuat. Belum lagi tradisi-tradisi seperti ziarah kubur dan sebagainya yang ada di daerah. Karena itu memang, walaupun merepotkan, ini adalah tugas negara. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi pemudik-pemudik ini. Memfasilitasi agar supaya jalan-jalan yang digunakan aman, mulus, dan kemudian juga ada fasilitas-fasilitas yang cukup bagi para pemudik ini pergi mudik atau kembali dari mudik. Jadi, nah, ini bukan hanya jalan tol. Jangan dipikir hanya jalan tol yang dipersiapkan, tapi juga semua jalan-jalan, semua jalur-jalur mudik yang ada harus dipersiapkan, baik untuk mobil penumpang, bus, maupun juga sepeda motor. Yang naik sepeda motor juga luar biasa banyaknya. Dan itu juga harus diberikan fasilitasi. Fasilitasi agar supaya mereka bisa beristirahat. Jalannya, jalan-jalan kecil di tempat pemotor itu juga bisa baik dan mulus untuk tujuan mudik. Maupun juga keamanan mereka. Keamanan jika mereka membutuhkan bantuan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Jangan sampai di pemudik-pemudik ini menjadi mangsa dari orang-orang yang berniat jahat. Nah, itu memang adalah tugas negara. Karena memang tugas negara adalah melindungi, melayani, meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Itu salah satunya saja, atau salah tiganya saja. Nah, melindungi, melayani, meningkatkan taraf hidup. Nah, itu tugas negara. Karena itu, ya tentu saja kita bersimpati kepada aparat kepolisian, dinas perhubungan, atau aparat yang bertugas pada hari-hari raya tersebut untuk melayani para pemudik. Semoga mudik kali ini dan arus balik mudik berjalan lancar. Semoga semuanya tidak perlu ada korban-korban. Dan semoga pelayanan dari aparat negara berjalan juga dengan baik. Sehingga kita bisa menikmati kebersamaan di kampung halaman dan kemudian juga balik kembali ke Jakarta dan siap untuk bekerja kembali dengan semangat yang penuh dan produktivitas. Sekali lagi, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, selamat mudik. Semoga semua berjalan lancar sampai ke tujuan dan balik kembali dengan aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.